Mantan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait tuduhan ketidaknetralan TNI Polri di pemilu 2024. Sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas. Ya, saya punya keyakinan mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dan Tribrata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. Waktu itu tendensius. Apakah dari Pak Maruli sendiri juga sependapat dengan Pak Dudung atau punya pendapat berbeda gitu? Terima kasih Pak Maruli. Ya, kalau pendapat saya sih, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, ya saya menganggap itu tidak ada. Ya, kalau memang ada, ya saya sampaikan tadi bahwa kalau menganggap bahwa pelaporan itu memerlukan waktu banyak, sampaikan saja. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan tentang Papua itu, kejadian di Sorong itu, secara tertulis tidak ada laporan, tapi ada perkembangan, ada ini, kita panggil orangnya, langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung itu, kalau memang ada bukti. Tapi kalau hanya kata-kata, ya kita sulit, yang mana nih, ya anggota kita yang mana yang mengancam, atau itu saja, baru ada lihat surat saja, kita langsung sudah panggil. Apalagi kalau memang ada yang mempunyai video, ada bukti lain, ya mungkin kita akan tindak lanjuti ya, sesuai bidang kami di Angkatan Darat. Kalau di luar Angkatan Darat, ya silakan, di mana lagi yang punya permasalahan yang perlu diselesaikan. Kira-kira begitu. Ya. Itu saya Thomas dari Kumparan.com. Itu artinya maksud Bapak Bapak minta Ibu Mega untuk membuat laporan gitu ke ya, kalau memang lebih mau resmi bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana, kita akan coba tindak lanjuti nanti, ya. Jadi kalau sekarang penyampaiannya ada intimidasi, ya kita juga nggak tahu di mana, gitu. Agak sulit juga kan kita tahunya. Tapi kalau ada bukti, suara, foto, ada saksi atau apa segala macam, ya mudah-mudahan kita akan bisa cepat. Ada dasarnya manggil orang, gitu, ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Jadi pernyataan Ibu Mega itu memang saya sepakat dengan Jenderal Dudung, sangat tendensius dan sangat gegabah. Pernyataan Ibu Mega itu menuding-nuding, hai tentara, hai Polri, jangan intimidasi rakyat dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat berbahaya. Itu 11-12 dengan apa yang disampaikan oleh Koni Rahagundini beberapa hari kemarin. Sangat tendensius dan provokatif. Provokatif karena bisa membuat rakyat itu marah, seolah-olah ingin membenturkan TNI Polri dengan rakyat Indonesia. Dalam kondisi situasi panas menjelang pemilu, menjelang pilpres ini, narasi-narasi seperti itu justru akan membuat semakin panas, memperkeruh suasana, dan sangat tidak produktif bagi kondusivitas, bagi kenyamanan dan pemilu damai. Karena kita sudah sering kali menggelorakan wacana kampanye pemilu damai oleh seluruh elemen masyarakat, oleh TNI, oleh Polri, oleh ulama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi kemudian mengapa deklarasi pemilu damai itu harus dirusak oleh elit-elit partai politik sendiri yang merupakan peserta pemilu, yang mestinya sangat berkepentingan dengan situasi dan kondisi yang aman dan damai agar pemilu ini yang mereka ikuti ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kemudian diprovokasi semacam itu, seolah-olah TNI, Polri tidak netral, tendensius, diungkapkan di depan
massa yang sedang terbakar emosinya karena aroma kampanye kan panas ya, itu kan sangat tidak produktif, sangat berbahaya menurut saya. Maka kalau kemudian Pak Jenderal Dudung Purnawirawan menuding bahwa Ibu Mega itu tendensius, ya bukannya tanpa alasan, sangat beralasan, tendensius sekali, tendensius, provokatif dan berbahaya menurut saya. Dan Pak Jenderal Maruli, kasat kita hari ini, penggantinya Pak Dudung, juga kemudian menegaskan bahwa jangan hanya sekedar tuduhan, jangan hanya sekedar omongan. Kalau memang ada oknum-oknum TNI yang bersikap tidak netral, yang mengintimidasi rakyat, ya dilaporkan. Iya, itu saya kira pernyataan yang bagus, yang tegas, membuka diri, peluang pada warga masyarakat. Kalau melihat ada oknum-oknum TNI yang memang tidak netral, yang suka mengintimidasi terkait dengan pemilu ini, laporkan saja. Agar dibuktikan tidak hanya sekedar provokasi politik, tidak hanya sekedar menyebar narasi yang provokatif, yang kontraproduktif bagi situasi dan kondisi keamanan menjelang Pilpres ini. Mestinya para elit politik itu, partai politik apalagi ya, memberikan narasi-narasi yang menyejukkan, bukan narasi-narasi yang membakar, narasi-narasi yang bisa memecah belah keutuhan bangsa. Kalau TNI Polri sampai diprovokasi semacam itu menurut saya sudah sangat berbahaya dan sangat tidak produktif. Karena tanpa TNI Polri sebagai benteng keamanan terdepan di negara ini dalam situasi apapun ya, apalagi kemudian menjelang pemilu, itu vital sekali posisinya. Kalau sampai dibuat tidak kondusif, rasa kenyamanan mereka di dalam bertugas mengamankan negara ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Jangan pancing kemarahan TNI Polri dengan sesuatu yang sangat provokatif. TNI Polri itu tugasnya mengamankan, apalagi TNI ya job deskripsinya ya memang perang, ya. Mengamankan negara tanpa banyak diskusi. Kalau kemudian diprovokasi, nanti rugi sendiri kalian. Jadi tolonglah, tidak hanya Ibu Mega tapi elit-elit politik yang lain di sekitar Ibu Mega, juga partai-partai politik yang lain. Tolong deh please, berikan narasi yang tenang, berikan narasi yang mendamaikan. Kita berharap kepada TNI Polri untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengawal pemilu dan Pilpres 2024 ini. Kalau memang ada oknum masyarakat, ada kampanye-kampanye yang melanggar, ya serahkan kepada Polri, kepada TNI untuk menanganinya dengan baik. Dan saya yakin TNI Polri sudah punya parameter lah, bisa menakar, mengukur mana yang perlu dilakukan tindakan tegas dan mana yang hanya cukup untuk diingatkan. Sekali lagi, jangan provokasi TNI Polri kita dalam situasi yang panas seperti ini. Demi apa? Demi keutuhan bangsa dan negara. Demi kenyamanan kita bersama. Demi lancarnya pemilu. Kalau sampai kacau pemilu ini, yang rugi kita semuanya. Termasuk partai politik peserta pemilu, termasuk capres-cawapres. Capek-capek sekian bulan berkampanye, kemudian harus dirusak suasananya dengan provokasi-provokasi yang tidak produktif, dan sayang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.